Dibilang buta dia melihat. Gitu loh. Haleluya saudaraku. Kan dia lihat semuanya itu sampai dia berkata seperti yang sudah-sudah. Tapi waktu dia berzina dia nggak bisa lihat, dia silau. Tentang dosa itu dia tuh nggak bisa lihat, entah kenapa. Bukan dia buta, dia silau, kena silau apa gitu loh. Saya renungkan ini, saya mencoba memberikan sebuah gambaran. Dia silau ini karena dia menjadi nasir Tuhan, hamba Tuhan dengan kuasa Tuhan dan dengan penghormatan dan penghargaan, bahkan yang dia terima bukan hanya dari musuh-musuhnya, tapi juga orang-orang Israel segan kepada Simson. Kenapa? Karena dia orang diurapi Tuhan. Haleluya. Dan itu membuat dia silau. Begitu saudara. Haleluya saudara, ya. Sadar dia bisa-bisanya dia itu tidak bisa melihat bahwa dia sudah jatuh dalam dosa perzinahan, gitu loh. Dan dia melihat kuasa Tuhan bekerja sampai 4 kali, dan dia berkata seperti yang sudah-sudah. Dosa yang sedemikian itu tidak membawa dia kepada pertobatan, gitu loh. Saya herannya begitu. Tidak perlu heran lah. Dibilang sekarang ini untuk menjadi penjelasan kepada kita di akhir zaman, ya. Saya sudah janji dengan diri saya pokoknya tenang-tenang aja karena ini udah lengkap kok. Tapi ya Roh Kudus lah yang pimpinkan saya, tolong saya. Ini jadi penjelasan buat gereja Simpson yang ada di akhir zaman. Anak-anak Tuhan Simpson yang ada di akhir zaman. Saya nggak peduli, hamba Tuhan Simpson banyak beredar di akhir zaman. Mana Pak Pendeta? Tunjukkan di mana saya dari Simpson. Ya sebentar lagi. Makanya nggak heran ada ayat firman Tuhan berkata dalam Yesaya 42 ayat 19. Ini firman Tuhan genap. Yesaya 42 ayat 19. Siapakah yang buta selain dari hambaku? Tuhan yang bilang, bukan saya. Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hamba Tuhan? Seperti Simpson, dia buta. Dia seorang nasir Allah. Dalam waktu yang tidak lama, saya bertemu dengan seseorang, berkenalan. Saya baca, saya lihat profilnya, seorang nasir Allah. Yang penting saya nggak sebut nama. Lalu saya punya satu pertanyaan kunci. Apakah Bapak menerima? Ya, saya menerima karena harus pergi KKR dan begini-begini. Seperti biasa. Ada KKR yang harus kita kerjakan. Dan itu tidak merupakan apa-apa. Itu sesuatu yang sama seperti Simpson, seperti biasa. Seperti sudah-sudah kuasa Tuhan terjadi. Apa? Perzinahan di Gaza? Tidak tahu. Silau dia. Gak bisa dia lihat itu. Nah, hamba Tuhan Simpson juga begitu. Kita ada KKR seperti biasa. Ada doa, ada penyembuhan, ada bahasa roh. Ada gereja Simpson di akhir zaman. Ada hamba Tuhan Simpson di akhir zaman yang berkata seperti yang sudah-sudah. Kita bangun sinode. Kita mengajar teologi. Tak ada yang baru di matahari, sudah dicatat keluar dari mulut Simpson seperti yang sudah-sudah. Haleluya saudara-saudara. Jadi memang khotbah saya ini bukan untuk yang konsep ini saja, tapi memang ini saya tujukan kepada
anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, di gereja mana saja, gitu loh. Hamba Tuhan dari gereja mana saya tidak peduli. Ya. Kenapa Simpson susah bertobat? Mungkin ya karena dia sudah silau, lalu dia sudah punya, dia berkata, ya seperti biasa, kita hamba Tuhan, kita nasir Tuhan. Kalau saya bertobat kan gimana? Di mana harga diri saya di depan semua umat Tuhan? Kalau saya bertobat kan bagaimana? Saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya beritahu, saya sudah pernah khotbahkan. Salah satu kenapa pendeta sulit bertobat dari dosa menerima tanda binatang yang sudah beredar di akhir zaman ini, yaitu parmakeia yang menyesatkan semua bangsa. Saya dorong semua anak-anak Tuhan bertobatlah. Jangan ikut-ikutan arus, jangan tidak bisa nilai zaman seperti pendeta saudara. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat, selamatkan diri saudara. Ada dosa parmakeia yang menyesatkan semua bangsa, dan itu diikuti oleh apostasia. Itu ya 2 Tesalonika 2 ayat 3. Orang-orang yang murtad sebelum kedatangan Tuhan. Mana Pak Pendeta, nggak ada yang murtad. Bukannya Pak Pendeta lihat kami seperti biasa, dan sudah kami selalu KKR. Kan begitu jawaban Simpson ini. Seperti yang sudah. Benar, dengarkan sama saya ya. Saudara-saudaraku pendeta, anak-anak Tuhan, saudara, jangan ikut. Tuhan sudah kasih jalan keluar. Itu namanya dosa tidak mengenali zaman. Putuskan sendiri apa yang benar. Larilah kepada Tuhan Yesus dan bertobatlah dengan sungguh-sungguh. Haleluya saudaraku. Saya khotbah nggak lama-lama lagi, ya, nggak banyak-banyak lagi. Kenapa begitu? Karena begini. Mungkin pendeta saudara akan berkata begini, pada waktu dia bertobat, kalau dia mengakui bahwa ada dosa apostasia di akhir zaman ini, dan dia sudah melakukannya, dan dia mengakui bahwa ampun Tuhan, maka pada detik itu juga banyak jemaatnya yang akan meminta pertanggungjawaban kepada pendeta tersebut dan berkata, kenapa Bapak salah memimpin kami? Kenapa Bapak membawa kami kepada kesesatan? Dan itu harga yang tidak bisa dibayar oleh pendeta Simpson. Jadi saya mendorong begini, jalan keluarnya. Semua saja bertobat, jangan tuntut pendeta saudara, begitu deh. Jadi sehingga semuanya bisa bertobat. Tapi saya sudah siap. Saya siap begini. Kalau semua saudara nggak mau, itu bukan urusan saya lagi. Tugas saya hanya mengkhotbahkan ini. Saya sudah berkata sama istri saya, seperti Yeremia itu, dia khotbah itu diancam-ancam. Nggak ada yang mau bertobat, tapi tugasnya dia sudah tunaikan sama Tuhan. Gitu saudara. Haleluya saudara. Iya. Jadi saya ini hanya mengerjakan tugas saya saja. Itu kembali kepada masing-masing. Gitu. Haleluya saudara-saudaraku. Ya. Nah, sebenarnya satu-satunya yang perlu dilakukan Simpson yaitu bertobat dari dosa perzinahannya, tapi tidak dilakukannya. Gitu juga pada hari ini. Gereja Simpson yang sudah jatuh kepada dosa parmakeia. Apa itu dosa parmakeia? Oleh parmakeia semua bangsa disesatkan. Kena penyesatan parmakeia di akhir zaman. Dan itu menyebabkan apostasia. Apa itu apostasia? Ya, begini, saya sudah menikah, saudara menikah dengan resmi dengan pasangan saudara. Surat nikah saudara pun masih ada, tapi ada wanita idaman lain sama bapak-bapak. Ada pria idaman lain sama ibu-ibu. Itu apostasia namanya. Haleluya saudara. Haleluya. Begitu juga dengan gereja.
Gereja yang harusnya juru selamat hanya satu-satunya Tuhan Yesus. Yesaya 43 ayat 11. Ada di sini. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu datang juru selamat di masa katakan bersama saya, juru selamat di masa 1, 2, 3. Nah, inilah dia, ada juru selamat yang lain yang diberi karpet merah masuk ke dalam gereja. Sebenarnya kalau juru selamat ini ada berkeliaran di dunia, sebenarnya tidak masalah. Tapi nggak boleh dia masuk kepada gereja, gitu loh. Haleluya. Kalau dia masuk kepada gereja, di situ dosa apostasia. Itu kata murtad dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Sebelum hari Tuhan yang besar itu ada murtad, itu dipakai kata apostasia. Lalu ada orang berkata begini, kalau pendeta Simpson berkata begini, itu kan bercerai dengan Kristus Pak Gede. Begini, apostasia itu nggak tunggu surat cerai apostasion namanya. Begini, masih menikah dengan sah, tapi punya wanita idaman lain. Orangnya bilang ini, enggak kok, ini istriku masih ada, surat nikah kami masih berkeluarga. Apostasia sudah terjadi dalam keluarga itu, dalam pasangan itu. Haleluya. Nah, itu yang terjadi. Bukan berarti bercerai dengan Kristus lalu dia menjadi bukan. Itu bukan. Kan begitu kalau pengertian kita diajari murtad itu adalah menjadi bukan. Ada di gereja seperti biasa. Tahu nggak 3 langkah membangun gereja? Begitu judulnya mungkin ya saya sudah nggak peduli lagi, dengar ya. Saudara mau memutuskan hubungan pertemanan dengan saya sudah nggak peduli. Saya tidak peduli sama sekali. Apa judul khotbah kita, pengajaran kita? 7 langkah menerima hidup yang berkemenangan. Ya. Apa saja saudara kasih judulnya, apostasia terjadi padamu saudara. Yang sebenarnya, lalu saudara berkata begini, seperti biasa Pak Gede, kami khotbah, kami melayani, kami ibadah, kami KKR, semua kami buat. Persis Simpson, seperti yang sudah-sudah. Yang dibutuhkan Simpson hanyalah pertobatan dari dosa perzinahannya, dia tidak lakukan. Haleluya. Justru yang dilakukannya adalah seperti yang sudah-sudah. Lagunya Simpson itu seperti biasa. Jadi ini sudah terjadi. Nah, ini yang ada sekarang di dunia ini. Dengan banyak tema khotbah. Apalagi kalau gerejanya besar, saudara. Waduh, silau, nggak bisa nih menyadari apostasia dan pamakia. Tapi saya tetap khotbahkan dengan sederhana, jelas dan lugas. Haleluya, saudara. Haleluya. Ya, seperti yang sudah-sudah, ada KKR, ada penginjilan, ada doa. Berarti maksudnya bagaimana kita nggak usah KKR? Bukan begitu. Haleluya, saudara. Tapi bertobatlah dari dosa apostasia, karena dosa parmakeia itu menyesatkan. Kalau saudara hamba Tuhan nggak mau bertobat, saya berseru kepada jemaatmu hamba Tuhan. Halo, saudara, dengar baik-baik. Saya bertemu seluruh semua anak-anak Tuhan. Di mana saudara dengarkan khotbah saya ini? Saudara, saya sudah nggak peduli lagi. Kalau pendeta saudara nggak mau bertobat dari dosa apostasia, selamatkan diri saudara. Ini saya ulangi pernyataan saya ya. Ya, pendeta saudara yang keren itu tidak mati buat saudara. Gereja saudara yang keren itu tidak mati buat saudara. Sinode saudara yang keren itu tidak mati buat saudara. Apalagi ketua sinode saudara tidak mati buat saudara. Yesus mati buat saudara. Lari sama Yesus. Selamatkan diri saudara. Haleluya. Begitu saudara. Bangun gereja. Semua hal-hal tentang gereja, tentang hamba Tuhan persis seperti Simpson, enggak meleset.
Simpson berkata, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas. Simpson tidak tahu bahwa ada final destination, ada tujuan terakhir. Dia buta oleh karena silau. Bukan dia buta begini, dia buta melihat tapi tidak bisa melihat karena banyak hal yang dilihat sekarang. Saudaraku, semua yang ada sekarang ini ikatkan dengan satu tujuan akhir. Tuhan, aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus waktu Engkau datang nanti. Begitu caranya. Haleluya. Begini, selamatkan dirimu saudaraku. Salam kiri kanan. Selamatkan dirimu saudaraku. Selamatkan diri kita. Saya nggak cari-cari hormat manusia, enggak, penerimaan manusia, enggak. Haleluya saudaraku. Ya. Nah saudara, saya bersyukurnya itu ketika saya menempuh jalan-jalan yang begini, saudara, saya banyak berdoa, ya. Tapi Tuhan itu meneguhkan lewat orang-orang yang jauh, bukan orang-orang dekat. Maaf, bukan saudara tidak mengasihi saya tahu semua saudara mengasihi saya. Tapi orang-orang saya tidak kenal yang jauh-jauh. Pak Pendeta, begini. Oh iya, puji Tuhan, terima kasih, saya diteguhkan. Haleluya saudaraku. Jadi saya bisa maju terus, gitu loh. Saya kuat terus. Baik, sudah 2 hal saya sudah bagikan, tinggal 2 lagi dan 2 yang terakhir ini tidak tahu. Nah,